Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, jamaah Masjid As-Surur rahimani Allah wa iyyakum. Di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita karunia terbaiknya, karunia hidayah, karunia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi seorang muslim yang sanggup menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Kaum muslimin yang berbahagia, tema kita kali ini adalah wakafa bil maut mau'idhah. Cukuplah kematian menjadi sebuah nasihat kita untuk kita semuanya. Berbicara tentang kematian bukanlah perkara yang akan menghantarkan kita pesimis, tetapi berbicara kematian ini memiliki dampak yang luar biasa bagi seorang mukmin. Karena ada dua hal faidah ketika kita membicarakan perkara ini, di mana yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya ada seorang Ansor yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul mu'mini afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah seorang mukmin yang paling utama, yang paling afdal? Maka beliau mengatakan yang terbaik akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Lalu dia bertanya kembali, fa ayul mu'minini aqyas? Dan siapakah mukmin yang cerdas, yang pintar? Maka kata beliau, aksaruhum lil mauti dzikran, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang-orang yang terbaik yang mempersiapkan hadirnya kematian tersebut. Faulaikal aqyas, kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang ketika dalam kehidupannya senantiasa mengingatkan dirinya tentang kematian, kehidupan setelah kematiannya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang cerdas. Karena dalam riwayat yang lain adalah al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, menghitung tentang hal-hal apa saja yang pernah ia lakukan dan terus dievaluasi, dan dia mempersiapkan hadirnya kematian dengan isti'dadan, persiapan amal. Ini dalam salat Al-Fatihah kita sering diingatkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk penyadaran bahwasanya ketika Allah menyebutkan adanya hari akhir, hari pembalasan, yaumuddin adalah hari pembalasan, maka hendaknya kita semuanya mempersiapkan, dan itu akan didapatkan ketika kita betul-betul sadar, cerdas ketika memikirkan tentang akan datangnya kematian kepada setiap kita. Yang kedua adalah faidah yang dapat kita ambil dari ketika kita mengingat kematian adalah akan hadirnya kekhusyuan dalam jiwa. Kita tahu bahwasanya di akhir zaman ini barang langka yang
sulit kita dapatkan adalah kekhusyuan, sekalipun seseorang berada dalam sholatnya. Dan salah satu faktor seseorang sulit merasakan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam ibadah dan khusyuk dalam kehidupannya adalah kurangnya atau mungkin jarang sekali mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Udhkurul maut," kata Rasulullah, ingatlah kematian, fi salatik, pada saat kalian melaksanakan salat. Fa innar rajul idza dzakara al maut fi salatihi fajara an yuhsina salatuhu. Karena ketika seseorang dia mengingat dalam salatnya kematian, maka akan melahirkan bagusnya salat tersebut. Jadi tolak ukur seseorang khusyuk itu memang keharusannya dalam salat. Bahkan memang ada keutamaan khusyuk dalam salat, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan warisan ini apa? Bukankah seseorang mendapatkan balasan jannah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh yang ia dapatkan? Kenapa dia dikatakan al-yuhulai kaumul warisun? Dia mendapatkan warisan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seorang manusia melainkan telah menyiapkan tempat kembalinya, surga atau neraka. Ketika dia seorang mukmin, maka dia mendapatkan bagian neraka, bagian surga afwan, dan nerakanya tidak diberikan. Ketika dia kafir, maka dia mendapatkan neraka dan surganya tidak diambil. Sehingga para ulama menyebutkan ada surga-surga yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang, namun mereka tidak mendapatkannya. Itu dikembalikan kepada orang-orang mukmin yang dia telah mendapatkan jannah, mendapatkan bagian lagi jannah. Ini yang disebut dengan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan surga firdaus. Salah satunya adalah orang-orang alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi shalah fasholli salatal muwaddi'." Jika kamu mendirikan salat, maka tunaikanlah salatmu itu seperti seseorang yang akan berpamitan. Maksudnya sebentar lagi dia akan meninggal. Dan itu tidak didapatkan ketika seseorang menghadirkan dalam jiwanya, dalam sholatnya, ini adalah sholat terakhir saya, sebentar lagi saya akan berpisah dengan dunia ini, maka tidak ada kesempatan yang lain kecuali hari ini, maka saya harus berbagus sholat saya. Nah, orang-orang yang melahirkan, memunculkan, mengingat kematian dalam sholatnya, ini akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Bahkan bukan hanya itu, dia akan mendapatkan sholat menjadi suatu perkara yang paling indah dalam kehidupannya. Pantas saja kalau Rasulullah SAW menjadikan sholat itu menjadi qurratu a'yun, ya ju'ilat li as-shalah qurratu a'yun, di mana Rasulullah SAW menjadikan salat itu bagi beliau suatu qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata. Bahkan tidak ada suatu kumandang yang paling indah bagi Rasulullah adalah kumandang azan. Makanya kata Rasulullah, "Wahai Bilal, bahagiakanlah kita dengan
suara adzan, karena salat adalah waktu terbaik, waktu terindah bagi seorang hamba, karena di saat itulah dia akan bermunajat, berdialog dengan Rabbul Alamin. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam sabdanya, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pelebur, penghancur lezatnya kehidupan, yakni al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perbanyak, terlebih ketika kehidupan dunia demikian melekat dalam jiwa kita. Ya, dunia ini ketika dekat dalam jiwa seperti handphone yang menghalangi pandangan mata kita. Kita tahu bahasanya di sana itu ada gunung Salak yang luar biasa besar, indah luar biasa. Ya, besarnya gunung, indahnya gunung ini akan terhalangi oleh handphone ketika handphone itu didekatkan ke mata kita. Ya. Dan pengaruh kehidupan dunia ini akan menggersangkan jiwa seseorang. Maka tidak ada satu obat yang paling mujarab adalah memperbanyak mengingat kematian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan, wa kafa bil maut mau'idhah, cukuplah kematian menjadi sebuah nasihat. Karena para ulama menyebutkan, karena tidak ada suatu nasihat yang paling tajam, yang paling kuat pengaruhnya bagi jiwa kecuali kematian, kecuali hatinya yang bermasalah, hatinya yang rusak, sehingga kematian ya tidak memberikan nasihat untuk kita semuanya. Makanya berapa banyak kita menyaksikan kematian dari orang-orang yang kita kenal, bahkan sebagian orang adalah orang yang dekat dalam kehidupan kita, demikian besar pengaruhnya dalam hidup kita. Tetapi seiring waktu terkadang kita begitu saja melupakan, padahal fungsi dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan adalah sebuah ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ketika berbicara kematian, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Umar bin Abdul Aziz ini seorang tabi'in, bahkan seorang mujaddid pertama. Mujaddid artinya yang memperbaharui, bukan agama ini butuh pembaharuan, bukan, tetapi ada proses perjalanan Islam di penghujung jalan mengalami keasingan atau adanya sebuah perubahan terjadi bagi para penganutnya yang mulai meninggalkan perkara-perkara yang dipandang penting pada generasi pertama. Lalu Allah munculkan man yujaddidu dinahu, orang-orang yang menjadi mujaddid, memperbaharui, maksudnya adalah mengembalikan, menyadarkan umat tentang satu perkara yang dulu perkara itu penting, hari ini ditinggalkan. Itu definisi dari mujaddid. Dan Umar bin Abdul Aziz ini lahir tahun 61 Hijrah, kira-kira pada masa Yazid bin Abi Sofyan, karena tahun ke-60 itu Abu Sofyan, Muawiyah bin Abu Sofyan, maksud saya Muawiyah bin Abu Sofyan ini wafat. Sampai tahun ke-60 digantikan oleh putranya Yazid, dan putranya ini yang ya, banyak menimbulkan konflik, bahkan terjadinya harrah, ya, terjadinya pembantaian di kota Madinah terjadi pada masa beliau. Dan Umar bin Abdul Aziz lahir di Mesir, ya, dan beliau pernah menjadi gubernur di Madinah. Diangkat tahun ke-99 Hijrah menjadi Amirul Mukminin, menggantikan ya Abdul Malik ya bin Marwan. Maksud saya Sulaiman bin Abdul Malik ya.
Dan beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu perkara yang pasti akan terjadi kecuali keyakinanku akan kematian. Hanya saja sangat disayangkan, kata beliau, sedikit orang-orang yang mempersiapkan diri dalam menyongsongnya. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika wafat, ya, di beliau masa pemerintahan dia tahun 99 sampai 101. Berapa tuh? 3 tahun ya. 3 tahun kurang lebih. Tapi Masya Allah, 3 tahun jadi khalifah, ini perubahannya dahsyat. Khawarij yang waktu itu habis-habisan senantiasa membuat onar, pemberontakan berhenti zaman beliau. Bahkan tidak ada seekor serigala pun yang memangsa gembalaan kambing. Bahkan pada masa Imam Ahmad, ya, pada masa Imam Ahmad ditemukan sebuah geribah, kendi kalau kita, yang isinya ini ada beberapa butir gandum. Yang gandum satu butirnya ini sebesar biji kurma. Gandum paling berat, sebesar beras. Tapi ditemukan gandum itu sebesar biji kurma. Dan beliau mengatakan ini terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, Masya Allah. Dan beliau wafat karena diracun oleh pelayan yang memang, ya, disuruh tentunya, yang tidak menghendaki, ya, pemerintahan ini sesuai dengan, ya, Khulafaur Rasyidin, karena beliau termasuk seorang yang dikatakan sebagai khalifah yang kelima, karena seluruh kejadian yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi pada masa beliau. Di akhir hayatnya beliau mengatakan, membacakan suratnya Al-Qasas di ayat yang ke-83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat ini kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, wala fasada, dan tidak menghendaki kerusakan, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Umar bin Abdul Aziz ini sejak beliau jadi khalifah berubah drastis. Dari badannya yang gemuk berubah kurus. Bahkan kehidupan yang mewah beliau tinggalkan. Bahkan beliau pun tambalan pakaiannya. Bahkan anak putra mahkotanya sendiri 3 tahun sejak beliau menjadi khalifah belum pernah sekalipun mengganti pakaian anak laki-lakinya. Jadi 3 kali lebaran putranya ini bajunya tambalan. Dan ketika ditanyakan, apakah engkau merasa minder dengan pakaian yang kau kenakan? Beliau mengatakan tidak sekalipun. Sejak Allah memahamkan aku tentang din, ya, karena salah satu putra yang terbaik adalah Sulaiman, ya, bin Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama tabi'in. Ya, sejak Allah karuniakan hidayah, tidak ada satu hal yang merasa hina. Ya, ini yang dikatakan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika tahun 15, ketika penaklukan Baitul Maqdis, beliau datang sendiri ke Palestina karena pendeta di sana tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini, ya, kecuali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau berangkat naik keldai bersama Aslam, pelayannya, dan pakaiannya biasa. Waktu itu Abu Ubaidah bin Zarrah dengan pasukannya lengkap, pakaiannya, ya, seragam semuanya. Ya, Abu Ubaidah memandang, aduh, khalifah ini momennya nggak pas. Kita sudah seragam, khalifah pakaiannya biasa-biasa saja. Ketika
Ya, beliau sebelum datang, utusan datang dulu membawakan pakaian yang menunjukkan ini loh Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin. Ya, pakaiannya, kebesarannya. Ketika ditawaran pakaian, beliau nggak mau. Bahkan beliau malah waktu itu Aslam yang naik keledai, Umar bin Khattab yang justru menuntun keledai tersebut, sendalnya diteng-teng, ya dijingjing gitu ya. Ya. Umar justru menasihati, wahai Abu Ubaidah, sudah lalu masanya, kita pernah hidup seperti apa? Tidak ada kebanggaan, kemuliaan yang kita dapatkan hari ini bukan karena pakaian kita dulu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala karunikan hidayah. Ya, hadirin azanillahu wa iyyakum. Dan beliau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan fakir, tetapi fakir yang bukan kosong dari keimanan, karena beliau paham betul. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ke-9. Hendaknya kalian khawatir meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan di'afa. Di'afa artinya kelemahan bertumpuk-tumpuk. Kelemahan iman, kelemahan finansial, kelemahan yang lainnya. Karena prinsipnya kata Rasulullah, wa antarakal warasata aghniya khairun lak. Kata Rasulullah kepada Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau sakit mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan ini dikhawatirkan meminta-minta. Umar bin Khattab meninggalkan dalam keadaan fakir, tapi beliau mengatakan wasiat, aku telah wasiatkan kepada keluargaku apa? Ketakwaan, wa qulu qaulan sadida, untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang jujur, sehingga setelah wafat beliau tidak ada di antara keluarga Umar bin Abdul Aziz ini yang mereka fakir. Bahkan setiap tahunnya mereka sanggup berinfak dengan 90 ekor kuda setiap tahunnya. Ya. Karena kesolehan orang tuanya akan mendatangkan keberkahan, penjagaan harta serta keturunan-keturunannya. Ini tugas kita semuanya. Kalau kita ingin anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita jaga hak Allah, jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanillahu iyyakum. Saya tidak akan memperpanjang karena kondisi. Saya memaksakan terus terang saja. Ya, ada poin-poin penting yang harus kita ingat. Sifat-sifat kematian yang harus bahan renungan. Pertama, kematian pasti datang. Karena Allah mengatakan kullu nafs dha'iqatul maut. Kematian pasti. Ya. Yang pasti adalah kapan waktunya, pasti dia datang. Dha'iqatul maut, rasa perih deritanya kematian akan dirasakan oleh setiap orang yang memiliki nyawa. Yang kedua, kematian akan hadir secara tiba-tiba. Dia tidak akan pernah permisi. Dia tidak akan pernah minta izin kepada kita mengabarkan kematian kita. Dia akan tiba datangnya, tidak akan bergeser walaupun sesaat. Dan kematian ini akan memaksa seseorang, suka maupun terpaksa. Kehidupan kita hari ini sebetulnya kita diarahkan kepada suatu lorong, pintu kematian, suka maupun terpaksa. Bertambahnya usia kita, waktu-waktu yang terus berjalan, itu sebetulnya mendekatkan kepada kematian, tau'an au karha, suka maupun terpaksa. Dan kematian akan terus mengejar kita. Dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna min
fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya, kematian itu pasti akan mendapati kalian. Sekuat apapun kita, kematian pasti akan menghampiri kita. Dan kematian ghaib perkaranya, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Dan kamu tidak akan tahu di bumi mana, di belahan bumi mana kalian akan diwafatkan. Perkaranya ghaib. Hanya saja Allah menitipkan pesan melalui uban yang kita miliki hari ini. Itu adalah pesan saja, pengingat kita agar kita perbanyak mengingat kematian. Dan kematian tidak akan bisa dihindari walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kendati kita berada di benteng yang kokoh, kematian akan menghampiri kita. Maka renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dalam Al-Qur'an. Intisari yang kita bisa dapatkan adalah semuanya mengalami penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai kalau kematian datang pada salah seorang di antara kalian, serta merta dia mengatakan rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin sekali mengerjakan amal-amal yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat, ucapan yang biasa diucapkan ketika orang terpepet, tidak ada harapan, tidak ada peluang lagi. Kalimat ini biasanya keluar. Di saat kematian pun akan keluar juga kalimat ini. Dan Allah adalah Rabb yang mengetahui isi hati kita. Bahkan dalam surat Al-An'am Allah katakan walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakazibun. Kalaupun seandainya dia dikembalikan, pasti dia begitu kembali, pasti begitu lagi modelnya. Innahum lakazibun. Dan mereka adalah orang-orang yang bohong. Ya. Allah menceritakan fenomena ini, fenomena yang terjadi benar adanya. Jangan sampai kita baru sadar di saat ajal kematian kita tentang ayat tersebut. Kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat sampai hari berbangkit. Bahkan dalam surat Al-Munafiqun yang kita hafal, apa jawabannya? Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan aku barang sesaat, 1 menit saja. Luar biasa. Ternyata harga 1 menit luar biasa. Masya Allah. Dia memohon kepada Allah, meminta 1 menit, 1 waktu, namun Allah tidak kabulkan. Bayangkan, kita memohon kepada Allah di saat itu 1 menit untuk bersedekah, menjadi orang saleh, Allah tak kabulkan. Celaka kita kalau kita hari ini punya waktu, kita sia-siakan. Di saat sakaratul maut, maka kita akan ribuan, ingat ribuan waktu, ribuan menit, jutaan waktu yang kita punya yang kosong dari ketaatan. Terakhir, sebagai penutup, hendaknya dalam menyongsong kematian yang pasti terjadi pada diri kita, dimulai hari ini, karya kita dimulai hari ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya ba'atsu kullu 'abdin ala ma mata'ari. Seseorang itu akan dibangkitkan di atas kehidupan di mana dia meninggalnya. Bahkan orang Arab mengatakan, man asya ala syai
mata alaih. Siapa yang kehidupannya di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu hal tersebut. Maksudnya adalah ketika kehidupan kita yang kita bangun ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan mudahkan dia wafat di atas ketaatan tersebut. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan rahmat yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amalan yang biasa ia lakukan, padahal amalan tersebut sepele. Dia berzikir kepada Allah, dia baca Quran, dia berdiri di shaf terdepan, bahkan dia tepat waktu hadir di salat jamaah, baru dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Belum dia ruku, Allah telah cabut nyawanya, diwafatkan ketika dia berdiri di shaf terdepan dalam sholat. Inilah waktu terindah dalam kehidupan seseorang. Makanya, ya, seorang ulama Al-Hafidh Al-Munawi mengatakan, yamutu ala ma'asya alaih wa yab'atsu ala dhalik. Seseorang akan diwafatkan ya, berdasarkan kehidupan yang ia jalani, dan dibangkitkan pun seperti dia berada dalam kehidupannya di dunia. Seperti seorang mujahid, dia meninggal di saat dia berjihad, dan dibangkitkan seperti seseorang yang baru selesai peperangan, mengeluarkan darah dari tubuhnya, warnanya merah tetapi baunya seperti kesturi. Masya Allah. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan husnul khatimah. Mudahkan kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan sampai kematian kita di atas ketaatan tersebut, dan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.